Salam. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bersama merenungkan firman yang akan menyemangati kita bekerja demi hidup kita sekaligus demi Tuhan yang begitu mengasihi kita dan menyuruh kita untuk hidup sempurna. Marilah kita persiapkan diri, tubuh, roh, dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu memenuhi hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam mendengar, memahami, dan merenungkan firman Tuhan dan dalam menjalankan kehidupanmu sehari-hari. Amin. Firman yang akan kita pahami dan renungkan dalam kesempatan ini diambil dari kitab Injil yang ditulis oleh Markus dalam Markus 6 ayat 6b sampai 13. Inilah evangelium untuk tanggal 11 Juli 2021. Marilah kita dengar dan sambut firman Tuhan. Markus 6 ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan pesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman yang akan kita pahami dan renungkan, dan maknanya kita ambil sebagai pedoman dalam kita berjalan dan hidup di dunia ini. Berbahagialah yang mendengar dan memahami serta merenungkan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari sambut firman-Mu menjadi terang. Sekarang mari kita petik satu persatu makna firman yang telah kita dengar. Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ditolak, mari bertolak lebih maju lagi. Pemanggilan dan pengutusan murid Yesus yang diberitakan kepada kita terjadi setelah Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya, di tempat asalnya Nazaret. Penolakan terhadap Yesus terjadi karena penduduk Nazaret menilai Yesus dari pengenalan lahiriah. Dan walaupun mereka takjub akan pengajaran, hikmat, dan mujizat yang dilakukan Yesus, justru mereka mengeraskan hati mereka menolak Yesus Kristus. Yesus sendiri merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tentu saja penolakan ini merupakan usaha iblis untuk membabat karya Yesus agar tidak semakin berkembang karyanya itu mengalahkan kekuasaan iblis di dunia. Fenomena penolakan Yesus itu sampai sekarang masih terus menjadi-jadi di dunia ini, di tempat Yesus bekerja dunia ini.
Banyak orang yang melecehkan Yesus Kristus dan menyangkalnya sebagai Tuhan dengan mengatakan bahwa orang Yahudi tidak menyambut Yesus sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Alasan ini mereka buat sebagai alasan menolak Yesus Kristus di abad modern. Dan memang dengan berbagai alasan orang Israel dari dulu sampai yang ada sekarang terus menolak Yesus Kristus. Mereka tidak jerak setelah mengalami kutuk dari Tuhan selama 2000 tahun lebih. Penolakan itu hanya semata-mata didasarkan pada ketegar-tengkukan bangsa Israel. Mudah-mudahanlah tidak terjadi kutukan kepada mereka bangsa pilihannya itu. Karena kalau itu terjadi, bukan lagi penyerakan mereka ke seluruh dunia yang terjadi seperti mereka alami selama 2000 tahun silam, tetapi bisa saja menjadi pelenyapan mereka dari muka bumi. Sehingga walaupun mereka sudah begitu canggih dan maju, Tuhan tidak berbelas kasihan kepada mereka, tetapi membiarkan mereka dihabiskan oleh bangsa yang lebih kuat dari mereka. Bahkan dibuat sampai lenyap, sehingga mereka tidak lagi bikin pusing kepala seluruh umat manusia di bumi. Itu risiko yang bisa terjadi kalau mereka masih terus menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Kita doakan mereka bertobat. Demikian juga bisa terjadi kepada bangsa-bangsa yang menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Sebab sikap-sikap seperti itu sangat mengherankan Tuhan dan buat dia murka. Menjawab sikap-sikap penolakan itu, marilah kita lihat apa jawaban Yesus terhadap penolakan-penolakan yang dia alami. Dia semakin berkeliling ke desa-desa di Galilea. Kemudian dia memanggil para muridnya yang sudah dipilihnya menjadi murid-muridnya agar mendekat kepadanya untuk menerima pesan pengutusan, yakni menaklukkan kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu manusia, yang di dalamnya tercakup mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit dengan mengoleskan minyak, karena penyakit adalah perbuatan setan. Mari kita pahami tugas ini seluas-luasnya. Dengan mengutus para muridnya, Yesus hendak menyatakan bahwa kerajaan surga telah ada di tengah-tengah umat manusia, bukan akan datang lagi. Pengusiran setan merupakan pertanda bahwa kerajaan Allah sudah datang, sudah realized kingdom. Bandingkan Matius 12 ayat 28. Sewaktu Yesus hendak naik ke surga, Yesus menyuruh semua muridnya atau pengikutnya agar mereka semua berangkat dan pergi untuk memberitakan Injil Kristus Anak Allah ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Pada kesempatan ini, di pertengahan masa kerjanya di dunia sesudah penolakan terhadapnya di Nazaret, pengutusan untuk mengusir setan harus dimulai dari lingkungan sendiri, bahkan dari diri sendiri, ke lingkungan sendiri, dari desa sekitar pengikut Yesus berada, lalu terus bertolak ke daerah-daerah yang lebih luas, kemudian ke seluruh dunia, dan membuat dunia lebih maju dari bangsa-bangsa yang menolak Yesus Kristus tersebut. Memberitakan tentang pertobatan harus berstrategi. Strategi sekarang, mari lakukan pemuritan tanpa mengenal lelah. Dirikan pesantren Kristiani bagi seluruh anak-anak negeri yang masih di bawah umur, masih belum sekolah ataupun yang sudah baru sekolah. Bangun sel-sel pekabaran Injil berkelanjutan di kalangan para pemuda. Lanjutkan mengintensifkan gereja elektronik atau huria elektronik, e-church atau e-huria.
dan komunitas elektronik Kristiani bagi pemuda, bagi yang dewasa dan bagi lansia juga, untuk memuaskan semua dahaga rohani dan dahaga ilmu maupun dahaga teknologi seluruh umat. Ingat, semakin ditolak, pengikut Yesus Kristus harus semakin bertolak, lebih maju ke depan dalam segala hal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan iman dan keterampilan dalam mengutus murid-muridnya pada kesempatan ini, yakni selagi Yesus Kristus masih bisa secara fisik bersama mereka. Yesus mengatakan beberapa hal yang tidak diizinkan dan yang diizinkan untuk digunakan atau disediakan para muridnya dalam menunaikan tugas tersebut. Beberapa hal yang tidak diizinkan untuk disediakan para muridnya demi perjalanan dan menjalankan tugas mereka, antara lain, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa roti dan bekal, jangan membawa uang dalam dompet masing-masing, jangan membawa 2 baju, cukup yang dikenakan aja. Dengan mengingat hal-hal yang tidak diizinkan ini, tentu saja perlu ditanyakan, kira-kira apa yang dilakukan dalam persiapan hendak berangkat untuk pergi mengerjakan tugas itu. Tentu saja hal-hal yang harus dilakukan para murid sebelum berangkat antara lain, 1, membekali diri dengan iman dan keterampilan yang dapat diandalkannya di lapangan. 2, berdoa bersama Yesus Kristus. 3, menerima pembekalan dari Yesus Kristus. Dalam teks ini diberitahu bahwa Yesus membekali para muridnya dengan kuasa atas roh-roh jahat. 3 hal yang sangat perlu ini juga harus dikerjakan oleh setiap pengikut Yesus Kristus zaman sekarang dalam menunaikan tugas suruhan Yesus kepada masing-masing, tak tugas apapun itu. Iman yang kuat, yang tidak mudah terombang-ambing oleh ragam pengajaran yang beraneka itu, dari dulu sampai sekarang, harus dimiliki setiap murid atau pengikut Yesus Kristus. Sedikit saja pun keraguan pengikut Yesus tentang kemesiasan, keanak-Allahan, ketuhanan, kemahakasihan, dan kekuatan kuasa daripada Yesus Kristus, pengikut Yesus itu pasti tidak akan pergi melaksanakan tugas yang disuruhkan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ada yang ragu tentang Yesus Kristus. Iman yang benar dan hidup, yang mendorong semangat agar menyala-nyala menunaikan tugas, harus dimiliki dan diandalkan setiap orang Kristen. Iman itu merupakan modal penting bagi setiap pengikut Yesus Kristus agar dia mau dan mampu menjadi saksi hidup, saksi iman, dan saksi kebenaran dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Berdoa bersama Yesus dulu dan sekarang masih dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan masih sangat berkhasiat. Yesus mendoakan para muridnya, para pengikutnya. Ucapan Yesus yang dikatakan kepada Petrus masih berlaku kepada semua pengikutnya sampai sekarang, yang mengatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22:32. Yesus adalah pendoa syafaat bagi setiap orang yang bertekad menunaikan tugasnya. Semua tugas pengikut Yesus, entah tugas apapun itu, adalah tugas menyerukan pertobatan, melaksanakan pertobatan, tugas memberitakan Injil, tugas menguasai dan mengusir roh-roh jahat. Yesus mengajar para pengikutnya berdoa. Doa adalah napas iman pengikut setia Yesus Kristus. Yesus menjamin, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Matius 18:19.
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian Yesus di Yohanes 14 ayat 14. Yesus mendoakan 12 muridnya waktu itu sebelum berangkat. Sekarang pun Yesus mendoakan setiap kita sebelum berangkat tugas. Untuk itu, mari kita sambut doa Yesus dengan doa kita sebelum berangkat ke tugas. Entah jam berapapun itu. Benar ajakan Rasul Paulus yang mengatakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Sangat indah dan sungguh sangat menyegarkan tubuh, roh dan semangat kita apabila kita menerima pembekalan dari Yesus Kristus sewaktu hendak berangkat menunaikan tugas. Bekal yang paling utama adalah kuasa atau exousia yang akan digunakan sebagai dinamis, kekuatan dinamika. Kalau HP di charge dengan arus listrik yang sangat kuat agar kembali kuat, murid Yesus di-charge atau diisi dengan kuasa yang dimiliki Yesus Kristus, yakni kuasa atas roh-roh jahat. Kalau HP sudah di full charge atau terisi penuh, maka HP itu dapat digunakan dengan baik ber-WA, chatting, bertelepon, menonton film, membaca Alkitab elektronik, dan lain-lain sesuai kegunaannya. Kalau lampu yang dicas atau di-charge sudah penuh, lampu itu dapat digunakan dengan sangat baik untuk membuat terang. Kalau murid Yesus dicas dengan kuasa atau exousia yang dari Yesus Kristus, maka murid itu akan dapat mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang lembut dan meyakinkan, dapat berdinamika dalam memberitakan tentang pertobatan sebagai dinamis yang indah. Dia akan bekerja penuh dinamika di tempat di mana dia mengerjakan tugasnya. Roh-roh yang dikuasai para murid adalah roh yang ada dalam dirinya dan roh yang ada di luar dirinya. Jadi roh dalam diri dan roh di luar diri harus dikuasai oleh setiap murid Yesus. Roh jahat yang ada dalam diri para murid Yesus harus dibuang, dikeluarkan dari diri para murid tersebut. Misalnya roh ketakutan, roh kekerakusan, roh percabulan, roh pencuri, roh perselisihan, roh kemalasan, roh kebodohan. Itu ada dalam diri manusia dan itu harus dikeluarkan. Roh yang diperlukan dalam diri murid Yesus Kristus adalah roh kasih, roh lemah lembut, roh hikmat, roh keterampilan, roh kecekatan, roh kerajinan, roh kepandaian. Silakan bikin terus isi dirimu dengan roh-roh seperti itu. Roh-roh jahat yang ada di luar diri murid para Yesus berupa roh-roh pasukan Beelzebul, roh pasukan legion, roh penyebar penyakit yang disebut orang Batak, begu watuk, begu nur-nur, begu gajang, begu sopor, dan begu-begu lainnya, yang sering rasuk dan mengganggu atau menyakiti manusia. Semua itu dapat dikuasai dengan kuasa yang berasal dari Yesus Kristus. Jadi cantolkan diri Anda kepada arus kuasa Yesus Kristus agar dicas kekuatanmu, kuasa yang dalam dirimu, agar kamu mampu menguasai roh-roh itu. Tuhan Yesus Kristus memberangkatkan muridnya berdua-dua. Tentu saja karena mereka semua laki-laki, maka laki-laki yang berdua-dua, bukan laki-laki dan perempuan. Seandainya ada di antara mereka dua perempuan, maka dua perempuan itulah yang pergi berdua-dua. Kalau laki dan perempuan pergi berdua-dua, maka hal itu bisa membuat orang lain tersandung dengan pikiran-pikiran kotor mereka. Jika jadi tidak dibuat hal yang bisa membuat orang lain tersandung. Pergi berdua-dua perlu agar saling menguatkan,
saling mencas atau saling mencharge dalam pelaksanaan tugas, dalam bekerja sebagai saksi hidup, saksi iman dan saksi kebenaran demi kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Yesus dan zaman sekarang, dua orang saksi akan membuat orang percaya kepada kesaksian yang diberikan. Jadi dengan dua saksi di pengadilan pun orang percaya bahwa apa yang disaksikan itu benar. Seperti polisi Jerman selalu berdua kalau melakukan patroli, sehingga mereka dapat saling mengisi, mengatasi situasi yang dihadapi. Murid Yesus disuruh berdua-dua. Selain perlu menunjukkan diri sebagai tim kerja yang baik, mereka perlu menunjukkan di hadapan publik bahwa mereka sapartinaonan, sependeritaan, sapananggungan, bersama memikuluan, rap mangangkat tugijang, bersama melompat ke atas, rap tua tuturu, bersama turun ke bawah. Itulah perlunya berdua-dua. Mengapa Yesus melarang muridnya membawa 4 hal yang kita sebut tadi di atas? Hal-hal itu bukan tidak perlu untuk pelaksanaan tugas, tetapi para murid harus yakin bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, atau El Roi, Allah yang mempedulikan. Mereka bisa belajar dari pengalaman Elia yang disuruh bersembunyi di gunung atau tinggal di rumah seorang janda miskin di Sarpat yang hanya memiliki segenggam gandum dan 1 sendok minyak. Tetapi di gunung kebutuhan perut Elia disediakan oleh burung gagak, dan tepung serta minyak di rumah janda itu tidak pernah habis. Dan mereka, yakni Elia, janda dan 1 anak atau putra janda tersebut, tidak pernah berkekurangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Para murid harus mampu seperti Yesus yang berkeliling kemana-mana, tidak pernah membawa uang di dompet. Untuk bayar pajak saja uang didapat dari mulut ikan yang disuruh dipancing oleh Petrus di Danau Galilea. Perlu diketahui bahwa berkat yang dibawa Yesus kepada setiap orang di mana dia tinggal dan berada, membuat segala sesuatu untuk kebutuhan dirinya dan untuk kebutuhan murid-muridnya terpenuhi. Orang-orang yang mengasihi mereka menyediakan semuanya dengan penuh sukacita. Demikian para murid akan mengalaminya kalau mereka pergi walaupun tanpa bekal, tanpa roti, dan lain-lain. Baju tidak perlu 2, cukup 1. Berarti cuci kering pun harus pandai dan bijak. Kalau ada 2 baju berarti 1 dipakai dan 1 lagi dibikin di tas atau dibungkus. Merepotkan kan? Bisa saja. Tapi yang paling penting dari pakaian yang digunakan oleh setiap murid, publik tahu betul bahwa para murid itu tidak mencari kemewahan sedikit pun dengan menunaikan tugasnya, atau dalam menunaikan tugas itu tidak mereka mencari kemewahan. Itu berlawanan dengan banyak kawan sekarang. Jadi pendeta itu adalah cari kemewahan. Makanya banyak orang yang tersandung. Yang penting bagi murid itu adalah cukup. 1 baju cukup untuk beberapa bulan atau 1 tahun. Enak juga pola hidup sedemikian, karena sudah saya alami. Sewaktu saya bekerja sebagai sekum PG wilayah Sumut 10 tahun dan jadi bisop pakai 5 tahun. Saya setiap hari pakai baju hitam, celana hitam, sehingga ada orang bertanya kepada saya, "Mengapa Bapak selalu pakaian hitam? Apakah Bapak selalu berkabung?" tanyanya. Saya jawab, karena memang hanya itu pakaian saya dan saya tidak repot dengan pakaian. Dan pakaian hitam-hitam itu adalah pakaian dinas, pakaian kerja saya. Hitam bagi saya adalah teguh, tak tergoyahkan dalam iman dan kebenaran Kristus, jawab saya. Memang tidak ada yang sumbangkan pakaian hitam kepada saya, tetapi menyumbangkan jas dan baju batik banyak sekali. Lalu sumbangan-sumbangan pakaian itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sekarang setelah saya pensiun memang tidak ada lagi sedemikian. Sudah ada jas 3 pasang, batik 3 biji, celana 3 biji. Tetapi dengan gaji yang terbatas masih terus merasa wajib menyumbang kepada orang lain
agar mereka dapat membeli beras atau bayar uang sekolah anak-anaknya dari dulu hingga di masa Covid ini. Enaknya kesan pengamat ini, tidak bisa dipahami dia itu, kata tentang saya. Diberikan kepadanya, diberikan lagi kepada orang lain. Apapun seolah-olah tidak penting baginya. Kami menilai perbuatannya sebagai kebodohan zaman, kata mereka. Itulah penilaian orang terhadap saya. Tetapi yang jelas dalam hidupku yang 66 tahun ini, dapat saya garis bawahi, Tuhan menyediakan, Tuhan mempedulikan hidupku dalam segala hal. Memang sangat sulit meniru Tuhan Yesus Kristus, tetapi siapapun yang dapat menirunya, pasti hidupnya akan puas, bahagia, dan bisa senyum setiap pagi. Bapak Ibu Saudara yang diizinkan untuk disediakan atau dibawa, ada 1 membawa tongkat, 2 memakai alas kaki atau kasut, 3 memakai 1 baju, 4 memakai ikat pinggang tanpa dompet. Inilah kelengkapan material minimum bagi seorang murid yang disuruh pergi melakukan tugas. 4 kelengkapan ini adalah untuk menopang apa yang sudah dimiliki sewaktu keberangkatan. Tongkat itu bisa saja seperti tongkat Musa, bisa juga seperti tongkat gembala, atau tongkat biasa yang digunakan menjauhkan binatang berbisa yang mengharang di jalan. Tongkat bisa sebagai penopang badan sewaktu lelah, tetapi tongkat tidak boleh digunakan untuk melibas atau memukuli orang lain. Alas kaki, kasut, sepatu, sandal berguna untuk mencegah kaki kena tusuk duri atau dilukai batu-batu di jalan. Alas kaki juga membantu agar kaki tahan berjalan sejauh pemilik kaki menginginkan. Alas kaki menunjukkan kesopanan kalau dibuka di luar rumah sebelum masuk ke dalam rumah yang dituju. Menurut Paulus, kasut atau sepatu menunjukkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Memakai 1 baju saja berarti cukup untuk menunjukkan bahwa murid itu berbudaya dan tahu adat istiadat di mana mereka berada. Pakaian adalah penutup aurat, pakaian kesopanan, pakaian kesederhanaan. Untuk itu 1 cukup, tidak perlu 2 sekali pakai. Pakaian yang 1 itu juga seperti dikatakan Paulus sebagai baju jirah yang memancarkan bahwa yang mengenakannya penuh keadilan dan perjuangan keadilan. Bandingkan Efesus 6 ayat 14. Memakai ikat pinggang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sigap dan cekatan bekerja. Seperti orang Batak bilang, dang peut-peut salah warna. Celananya tidak molor-molor. Menurut Paulus ikat pinggang itu kebenaran. Efesus 6 ayat 14. 4 perlengkapan material minimum itu tidak perlu membuat pengikut Yesus Kristus merasa MC atau rendah diri. Karena semuanya itu tidak menunjukkan status yang rendah atau status yang tinggi. Kesederhanaan itu tidak menghalangi pengikut Yesus berprestasi. Bahkan akan semakin mendorong para pengikut Yesus berprestasi dan berkarya demi keselamatan umat manusia. Kesederhanaan orang Kristen mampu memenangkan semakin banyak orang, semakin banyak manusia menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, membawa berkat atau peringatan keras. Yesus Kristus tahu, sama seperti kepada dirinya, para muridnya juga akan mengalami penyambutan dan penolakan. Oleh karena itu, dia membekali muridnya tentang bagaimana bersikap terhadap yang menyambut mereka dan terhadap yang menolak mereka. Para murid dipersiapkan untuk membawa berkat bagi orang yang bertemu dengan mereka. Tetapi bagi orang yang menolak, mereka harus menyampaikan peringatan keras. Yesus berpesan kepada para muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
Markus 6 ayat 10. Pertanda bahwa keluarga yang dijumpai murid Yesus menerima mereka berdua yang datang akan tampak dari balasan salam yang diberikan oleh murid tersebut. Murid Yesus menyapa keluarga itu dengan salam yang biasa digunakan di tengah masyarakat di mana mereka berada. Misalnya, kalau keluarga itu Yahudi, salamnya Shalom Lakem. Kalau keluarga itu orang Yunani, salamnya Eirene Humin. Kalau keluarga itu orang Arab, salamnya Assalamualaikum. Dan kalau keluarga itu orang Romawi, salamnya Pax Tibu. Kalau salam itu disambut dengan ucapan salam juga ada tanda-tanda penerimaan. Lalu murid Yesus dapat memulai percakapan penuh kasih dan keakraban. Mulai dari saat inilah, murid Yesus menunjukkan keterampilannya melakukan pendekatan persahabatan dan dapat berkelanjutan. Setelah pasangan murid Yesus itu diterima oleh satu keluarga, mereka berdua harus berusaha dalam sikap, perilaku, dan perkataan bahwa mereka segera dapat menyesuaikan diri dengan keluarga itu dan menjadi bagian integral dari keluarga itu. Para murid itu diharapkan seperti Elia di rumah janda di Sarfat, walaupun tidak sama persis seperti itu. Elia membawa berkat bagi keluarga janda itu. Yesus juga sudah menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kehadirannya di suatu keluarga akan berdampak berkat bagi keluarga itu. Murid-murid Yesus harus menunjukkan bahwa kehadiran mereka di suatu keluarga membawa berkat bagi keluarga itu. Keluarga yang merasakan berkat baginya akibat kehadiran murid-murid Yesus akan berusaha agar murid-murid Yesus itu berada lebih lama tinggal di keluarga tersebut. Dan mereka tidak akan merasa rugi menyediakan kebutuhan-kebutuhan para murid itu. Bahkan senang. Yesus berpesan tentang apa yang harus dilakukan muridnya kalau keluarga menolak kedatangan mereka. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Markus 6 ayat 11. Tandanya mereka ditolak, salam yang dikatakan murid Yesus tidak dijawab dengan salam juga. Namun demikian murid Yesus harus dengan lembut memastikan apakah mereka ditolak atau diterima. Kalau mereka ditolak, mereka tidak perlu mengutuki keluarga itu dan tidak perlu menghakimi keluarga itu. Yang diizinkan dilakukan murid Yesus adalah keluar dari situ dan mengebaskan debu di kaki sebagai peringatan. Pengebasan debu dari kaki seperti itu hendak memberitahu bahwa akan ada pembalasan dari Tuhan terhadap sikap mereka yang tidak menyambut utusan Tuhan. Bentuk pembalasan itu tergantung kepada Tuhan saja. Peringatan itu bertujuan agar keluarga yang menolak itu berpikir tentang risiko yang hendak menimpa dirinya, dan nanti Roh Kudus akan bekerja mengubah hati keluarga itu sehingga menjadi terbuka bagi Injil Kristus. Contoh peringatan sewaktu mengebaskan debu telah ditunjukkan oleh Nehemia di hadapan bangsa Israel. Nehemia mengebaskan debu dari lengan pakaiannya sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Baca Nehemia 5 ayat 13. Keempat, Bapak Ibu Saudara, para murid mematuhi suruhan Tuhan Yesus Kristus. Mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 12. Mengapa orang harus bertobat? Mengapa orang harus bertobat, Bapak Ibu? Mereka kan sudah umat beragama. Bertobat kemana lagi? Tentu saja bertobat ke jalan yang benar, menjadi beragama yang benar, beriman yang benar, dan berperilaku yang benar, serta bermasyarakat yang benar. Jalan yang benar, agama yang benar, iman yang benar, perilaku yang benar, hidup masyarakat yang benar, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dibawa dan dinyatakan, ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam kedatangannya ke dunia mengalahkan sengat dosa. Semua yang benar ini harus ditunjukkan atau didemonstrasikan semua umat Kristen dalam kehidupan mereka bersama,
sehingga orang-orang yang belum bertobat menjadi bertobat dan menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Bertobat juga berarti membersihkan diri dari segala macam roh jahat dan memperkuat diri agar tidak bisa dirasuk oleh segala macam roh-roh perusak tubuh, jiwa dan roh manusia. Karena roh-roh jahat atau setan-setan terhitung sebagai kuasa-kuasa kegelapan yang memang untuk menguasai dan mengalahkannya tidak cukup dengan kekuatan manusia, maka pengikut Yesus Kristus harus dibantu dengan kuasa ilahi, kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir setan-setan itu. Ternyata para murid yang sudah dibekali dengan kuasa atas roh-roh jahat berhasil menggunakan eksusi yang mereka terima itu. Mereka buat kuasa atau eksusi yang mereka miliki itu menjadi dinamit yang meledakkan dan membuyarkan kekuatan-kekuatan setan itu dan melumpuhkan mereka semua. Para murid yang berhasil itu menjadi sangat dinamis dalam pergaulan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dinamika itu membuat pemberitaan tentang pertobatan menjadi semakin berhasil. Prestasi berikutnya dari para murid itu, mereka mengoleskan minyak kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Artinya, dengan demikian segala macam roh yang diduga sebagai penyebab manusia sakit dikalahkan dan ditaklukkan. Minyak, misalnya minyak zaitun yang ada di Israel, di sana tidak ada minyak kelapa sawit. Masih merupakan obat modern di zaman itu. Sekarang ini sudah banyak obat modern dan termodern yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian para pemberita tidak hanya ahli mengurut atau mengoleskan minyak dengan menggunakan minyak, tetapi juga harus ahli dalam meresep obat, baik itu obat herbal maupun obat kimia. Dan tidak lupa meminta berkat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan melalui obat-obat yang digunakan itu. Kalau bukan Tuhan yang mengobati, tak akan ada penyakit yang sembuh, walau secanggih apapun obatnya. Para murid itu meminta penyertaan Tuhan agar berhasil dalam misi mereka. Para pengikut Yesus zaman sekarang pun harus meminta penyertaan dan berkat Tuhan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk dalam mengobati penyakit, mengusir setan, dan memanusiakan manusia, serta dalam usaha membangun kemanusiaan yang saling mengasihi, adil, dan beradab. Amin. Bisa disambut dengan firman-Mu, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau masih mengutus kami di dunia ini untuk bekerja, dan semua pekerjaan kami harus menjadi sebagai sarana memberitakan Injil keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami menggunakan profesi kami untuk memberitakan pertobatan dan memanggil orang bertobat, karena Kaulah yang patut disembah, diikuti, dan Kaulah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kiranya kami juga dituntun untuk bertobat, mendekatkan diri kami kepadamu. Jangan lagi menolak Engkau, tetapi menyambut Engkau. Kami doakan juga agar bangsa Israel menyambut Engkau dan menerima Engkau sebagai Mesias mereka di zaman modern ini. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan, sakit oleh karena COVID dengan bersama varian-varian, kiranya itu juga mendekatkan mereka kepada Engkau. Sembuhkan mereka semua, Tuhan. Dan juga Engkaulah yang memberikan nafkah bagi semua orang yang berkesusahan dalam ekonomi oleh karena bala, oleh karena pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami, dan kami kurang pandai untuk memohon kepadamu. Sempurnakanlah doa kami, Tuhan, dan kabulkanlah itu oleh karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.